demam ini adalah salah satu gejala yang paling sering muncul ketika hewan lagi sakit. Dan teman-teman harus tahu dulu bahwa demam ini bukanlah penyakit, namun demam ini adalah gejala. Berarti ada sesuatu yang terjadi di belakangnya, bisa penyakit lain, stres, dan sebagainya. Namun untuk mengetahui demam, teman-teman tidak bisa hanya dengan menyentuh kuping, menyentuh badannya kok merasa lebih hangat ya, kayak gitu ya. Kalau seandainya cuma merasakan dari indera peraba kita, hewan itu selalu lebih panas dibanding kita karena memang temperatur suhu tubuh mereka itu normalnya adalah 38 sampai 39,2. Baik itu kucing, anjing biasanya 38 sampai 39 derajat Celcius. Sedangkan kita di bawah mereka, otomatis kita akan merasakan lebih hangat di tubuh mereka. Jadi untuk mengetahui kucing itu demam atau tidak, teman-teman harus melakukan pemeriksaan dengan termometer. Kalau seandainya teman-teman punya termometer khusus hewan, lebih bagus lagi gunakan termometer digital yang ujungnya itu fleksibel. Teman-teman masukkan ke dalam anus mereka, ditunggu sampai suhu termometer berbunyi kalau seandainya digital, atau tunggu 1 menitan kalau termometernya raksa, kemudian dilihat suhunya. Kalau seandainya kisarannya 38 sampai 39,2 itu masih termasuk normal, berarti hewan tidak demam. Tapi kalau seandainya lebih dari itu berarti dia demam. Dan kalau seandainya teman-teman cuma punya termometer digital, bukan yang kayak gun ataupun yang infrared, itu bisa ditembakkan ke dalam telinganya dia, dilihat berapa suhunya kayak gitu. Dan kalau seandainya demam, diulang lagi khusus untuk yang infrared, karena kadang-kadang termometer infrared memberikan hasil yang kurang signifikan bagi hewan. Oke. Kalau seandainya teman-teman udah tahu nih bagaimana suhu kucing teman-teman ternyata beneran demam, berikut adalah tips atau trik yang bisa saya berikan untuk menurunkan demamnya. Pertama, pastikan hewan minum yang banyak. Sebagaimana yang kita ketahui, tubuh kita itu sebagian besar adalah air ya, termasuk di hewan juga. Ketika kita memiliki kelebihan air yang ada di dalam tubuh kita ini akan dikeluarkan melalui kencing atau urin. Nah, salah satu pelepasan panas di makhluk hidup adalah melalui air kencing itu tadi. Jadi kalau seandainya teman-teman berikan air minum kepada kucing, atau disuapi pelan-pelan, atau bisa juga menggunakan es balok kayak gitu yang udah yang dibekukan sebelumnya, air yang sudah dibekukan sebelumnya, kemudian dijilat-jilatkan kepada hewan, umumnya itu akan membantu untuk menurunkan suhu hewan, karena hewan akan pipis. Sebagaimana yang saya jelasin sebelumnya, pipis akan membantu untuk mengeluarkan panas dari tubuh. Jadi pemberian air minum yang banyak akan membantu untuk menurunkan suhu tubuh. Namun kalau seandainya kucing atau anjingnya malas banget untuk minum, teman-teman bisa memberikan mereka wet food atau makanan yang banyak kandungan airnya. Salah satunya makanan basah ya pastinya. Jadi coba kasih mereka makanan basah dengan harapan makin banyak air yang masuk ke dalam tubuh mereka, maka semakin banyak juga panas yang dilepaskan. Itu adalah tips pertama. Tips kedua, teman-teman bisa membantu hewan untuk mendinginkan tubuhnya dengan membantu mendinginkan lingkungannya. Agak bingung ya. Jadi teman-teman membantu mereka dingin menggunakan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kalau seandainya teman-teman punya area mungkin yang agak panas di rumahnya, tempatkan hewan di area yang dingin dan sejuk. Bisa jadi nih di area belakang rumah, mungkin di bawah pohon, atau di rumah yang memiliki keramik. Karena kita tahu bahwa keramik ini memberikan efek yang lebih dingin bagi hewan. Umumnya mereka akan melakukan stretching, jadi badannya itu kayak dilebarkan agar makin banyak tubuh yang terekspos ke keramik kayak gitu. Atau paling bagus lagi kalau seandainya teman-teman punya pendingin, kipas angin boleh dijadiin, tapi lebih baik lagi kalau punya AC. AC-nya di set yang paling dingin, hewan ditaruh di dalam ruangan itu dengan harapan
lingkungan yang dingin akan membuat suhu di dalam tubuh hewan itu lebih cepat turunnya. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya benar mentok nggak ada bantuan lain, teman-teman bisa membantu mendinginkan hewan menggunakan bulu mereka. Bulu mereka itu kan kayak mantel ya, mantel yang sangat tebal sekali. Kalau seandainya walaupun suhu di luarnya itu sangat dingin, kadang mereka masih merasakan hangat, dan takutnya panas dari dalam ini akan berefek fatal ya bagi hewan. Nah, yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan menyemprotkan air di sekitar bulunya, atau boleh juga menggunakan alkohol. Sebagaimana yang kita tahu, alkohol itu adalah cairan yang dingin kalau ketemu dengan kulit, seperti itu ya. Jadi teman-teman semprotkan ke kulit mereka, jadi kayak biar ini membuat mereka lebih dingin lagi. Atau bisa juga dengan teman-teman masukkan handuk ke dalam baskom yang berisi es, kemudian diperas dikit, kemudian dilapkan ke seluruh tubuh mereka. Atau juga bisa diselimutkan ke mereka agar handuk yang dingin tadi memberikan efek dingin kepada tubuh hewan agar menurunkan suhu tubuhnya. Oke, hal yang selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu dengan menempatkan kapas alkohol di setiap sela-sela jari mereka. Hal ini kenapa sih harus di jari-jari gitu ya? Hewan itu, anjing dan kucing itu memiliki anatomi yang berbeda. Jadi kalau seandainya manusia punya kelenjar keringat hampir di seluruh tubuh mereka, kucing dan anjing kelenjar keringatnya cuma di sekitar paus aja. Apa artinya? Mereka itu kalau seandainya kita berikan dingin di area kelenjar keringat ini, akan memberikan efek yang dingin juga. Hal ini akan membantu dalam penurunan suhu badan, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kesimpulannya ada beberapa cara. Pertama itu berikan air minum dan makan yang banyak, makanan basah agar water intake makin tinggi. Kemudian banyak cairan yang dilepaskan atau urin yang dilepaskan, artinya panas akan cepat. Kemudian bisa juga dengan memindahkan hewan ke daerah area yang dingin-dingin dengan keramik, ber-AC lebih baik lagi, atau di kipas angin nggak ada masalah. Yang ketiga, dinginkan bagian dari tubuh hewan, bisa disemprotkan dengan air es, ataupun anduk yang direndam dalam air es, kemudian dilapkan ke hewan atau diselimutkan ke hewan, bisa juga. Kemudian diletakkan kapas alkohol di sela-sela jari mereka. Oke, begitulah cara teman-teman membantu hewan yang lagi demam. Namun kalau seandainya nih udah dilakuin bantuan seperti itu dalam 30 menit, kemudian pas teman-teman cek lagi suhu mereka, ternyata masih belum turun nih. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada jalan lain selain dibawa ke dokter hewan. Berarti hewan dalam kondisi yang lumayan parah. Bisa jadi ada infeksi virus, infeksi bakteri, kemudian ada penyakit internal, atau infeksi dan sebagainya. Jadi semakin cepat teman-teman bawa ke dokter hewan, semakin baik hasil yang akan diterima. Begitu ya teman-teman ya. Dan saya tidak menyarankan untuk membeli obat anti demam yang beredar luas di pasaran, karena banyak dari obat itu yang tidak berlisensi, bahkan ada kandungan paracetamol di dalamnya, yang artinya paracetamol adalah salah satu obat yang dilarang diberikan di kucing, malah akan menyebabkan keracunan paracetamol. Jadi kalau seandainya teman-teman berikan obat ini, tentu saja tidak terlalu baik, bahkan teman-teman mungkin membantu mempercepat hewan itu tiada, kayak gitu ya. Dan sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.